Atau dia bab 70, tawaran untuk Chef Robi. Bobby menatap wanita itu. Dia tidak mengenal wanita itu, tapi wanita itu seperti sangat mengenalnya. "Aku Kiara, rumah kita dulu bersebelahan, apa kamu ingat?" Tanya wanita itu, lalu menarik kursi yang ada di samping Bobby. Adan melirik sahabatnya, yang ternyata mempunyai teman yang cantik. Tapi Bobby masih menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingat. "Aku Kiara, dulu kamu susah memanggil namaku. Kamu memanggilku dengan sebutan Kiki." "Ah iya Kiki, itu kamu," tanya Bobby terkejut. Karena Kiki yang dia kenal ketika kecil bertubuh gemuk, tapi sekarang bertumbuh ramping bagaikan model. "Iya Bobby, ini aku. Bukannya kita tidak pernah bertemu? Terakhir aku melihatmu ketika usia kita 12 tahun. Kamu benar, aku pergi tidak mengabari kepadamu. Orang tuaku mendapatkan tugas di luar negeri." Jelas Kiara, lalu melirik ke arah Adlan. "Dia temanku," saut Bobby. "Kiara," wanita itu menyalami Adlan. "Adlan," sahutnya sembari membalas uluran tangan wanita itu. "Bagaimana kamu tahu kalau aku adalah Bobby?" tanya Bobby penasaran. Mereka tidak pernah bertemu dalam waktu puluhan tahun, tapi Kiara mengingatnya. "Papaku bertemu dengan papamu di luar negeri. Lalu aku menanyakan kabarmu, dan papamu mengirimkan fotomu kepadaku," ujar Kiara sembari menunjukkan foto yang diberikan papanya Bobby kepadanya. "Kamu akan menetap di sini, atau?" "Kedatangan ke sini untuk menemani Oma," ujarnya, lalu melirik ke arah wanita sepuh yang baru saja keluar dari toilet. "Itu Oma." Kiara menunjuk ke arah wanita yang rambutnya sudah memutih. Bobby segera menghampiri wanita sepuh yang dulu tinggal di samping rumahnya. "Oma masih ingat siapa dia?" Kiara menunjuk ke arah Bobby. Wanita sepuh itu mengerutkan dahinya. "Dia Bobby, tetangga kita." "Bobby? Itu kamu?" tanya wanita sepuh itu, tidak percaya. Setelah ibunya meninggal, Bobby langsung diurus nenek Risma, sedangkan papanya menikah lagi dan menetap di luar negeri. "Iya Oma," sahutnya. "Oma pikir kamu ikut keluar negeri." Bobby hanya tersenyum. "Kamu masih ingat rumah Oma bukan?" "Iya Oma." "Oma mau mengundangmu makan malam." "Bukan malam ini, tapi nanti." "Berapa nomor ponsel kamu?" Bobby menyebutkan nomor ponselnya, dan Kiara menyimpan nomor sahabat kecilnya. "Sampai jumpa Bobby," ujar Oma sembari berlalu dengan cucunya. Bobby kembali duduk berhadapan dengan sahabatnya. "Sepertinya wanita itu cinta pertamamu," kode Adlan. "Cih, kamu kalau ngomong jangan asal. Aku dan Kiki hanya berteman." "Awal mula berteman, tapi ujungnya," kode Adlan lagi. Tapi Bobby segera beranjak dari kursi. Dia keluar lebih dulu dari restoran Zero. Akhirnya Chef Robi dan Yayu sampai di ibu kota pada malam hari. Yayu menatap gedung-gedung itu. "Chef, antarkan aku ke kos." "Chef?" pria itu melirik Yayu. Mas," Yayu membenarkan panggilan yang harus diucapkannya. "Antarkan aku ke kosku," ujarnya mengulangi. "Kamu akan tinggal bersama denganku," sahutnya. "Tapi kita belum menikah," Yayu bingung. "Kita sudah Chef Robi diam. Dia tidak bisa menjelaskan kepada istrinya penyebab mereka menikah cepat. "Hubungi ibumu, tanya kamu menginap di mana," berharap mertuanya membantunya. Yayu segera menghubungi nomor Dodit. Karena ibunya tidak mempunyai ponsel, maka dia menghubungi masnya. "Ada apa Yuk? Kamu sudah sampai kota?" "Sudah, aku mau bicara sama ibu." "Sek." Dodit memberikan ponselnya kepada ibunya yang sedang tidur. "Bu, telepon dari Yayu." Seketika itu, Nani langsung bangun. "Ada apa Yuk?" "Bu, aku dan Mas Robi sudah sampai kota. Aku tinggal di mana?" "Tinggal di mana? Apa kamu tidak mengerti kalau kamu dan Robi sudah menikah?" gerutu ibunya yang dapat mengetahui kalau kondisi anaknya sudah jauh lebih baik. "Menikah?" Yayu melirik ke arah Robi yang sedang fokus menyetir. "Iya menikah. Kamu dan Robi sudah menikah secara agama." "Apa?" sontak Yayu terkejut. Dan Robi dapat mengerti istrinya menandatangani itu dalam keadaan takut dan stres. Nani menceritakan kepada anaknya tentang pernikahan yang dilakukan mendadak. "Bu, jangan bicarakan itu lagi. Aku tidak mau mendengar hewan itu," gerutunya lalu menutup panggilan itu. Dan dia ingat ketika ibunya mengatakan sesuatu kepadanya sebelum dia menandatangani surat perjanjian. Dia melirik ke arah pria yang telah menjadi suaminya. "Mas," ujarnya pelan. "Ya, kita sudah menikah secara agama." Robi menganggukkan kepalanya dan tetap menyetir. "Kita belum menikah secara negara." Robi kembali menganggukkan kepalanya. Bisakah kita tidak melakukan itu dulu?" ujarnya takut. "Maksudnya?" tanya Robi yang pura-pura tidak mengerti. Bisakah kita tidur di tempat yang berbeda? Kita bicarakan nanti," ujar pria itu lalu membelokkan setir mobil ke kanan. Yayu dapat membaca tulisan restoran Zero dan banyaknya mobil di tempat parkir.
Pria itu segera membukakan pintu mobil untuk Yayu. "Kenapa kita ke sini? Apa Mas mau kerja?" tanyanya bingung. "Tidak, Yu. Apa kamu lupa kalau aku tinggal di atas?" Pria itu menunjuk lantai 2 yang ada di atas restoran. "Ayo," Robi menggandeng tangan istrinya. Ayu buru-buru melepaskan tangan pria itu. "Yuk, kita sudah menikah. Tidak mungkin kamu juga tidak mengizinkanku untuk menyentuh tanganmu." Aku belum terbiasa." Pria itu menganggukkan kepalanya. "Ayo, ajaknya." Mereka berjalan beriringan, tapi bukan melalui pintu utama, melainkan pintu samping restoran. Kehadiran Chef Robi membuat koki dan pegawainya senang. Mereka tahu jika Chef Robi akan melamar seorang gadis kampung. Dan ketika melihat kehadiran Yayu, membuat koki dan karyawannya bingung. "Perkenalkan, ini calon istri Chef Robi," timpal Yayu yang tidak ingin menyebutkan status mereka sekarang. Mendengar itu membuat Chef Robi mengerutkan dahinya. Lalu terlihatlah Lia yang merupakan manajer restoran Zero. "Robi," ujarnya, lalu melirik ke arah Yayu. "Ada tamu," ujar wanita itu memandang Yayu dengan sinis. Chef Robi menggandeng tangan Yayu di depan semua kokinya. Yayu ingin menarik tangannya, tapi genggaman itu cukup kuat, membuatnya langsung mengikuti langkah suaminya. Pria itu menunjukkan kediamannya yang ada di lantai 2. "Kamar ada di sana," tunjuknya. Yayu menatap kediaman Chef Robi yang lebih dominan berwarna gelap. Semua furniture tertata rapi. Dan ketika membuka kamar, matanya terkejut. Pria itu menggunakan spray warna hitam. "Chef, Mas, kamarku yang mana?" tanyanya. "Di sini hanya ada satu kamar." "Satu kamar?" Yayu bingung, lalu tatapannya menatap arah sofa yang ada di ruang keluarga. "Aku turun dulu. Setelah itu akan aku buatkan makan malam untuk kita," ujar Robi dan meninggalkan istrinya. Dia segera menuju bagian utama restoran, lalu langkahnya terhenti. Melihat kehadiran pemilik restoran Zero membuat wanita itu langsung berdiri. Mereka saling menatap dalam jarak kurang lebih 7 meter. Wanita itu menyunggingkan senyuman kepadanya. Chef Robi menghembuskan nafasnya dan segera menghampiri wanita itu. "Apa kabar, Robi?" tanya wanita itu. "Baik, silakan duduk," ujar pria itu. Dia memperhatikan dari jarak jauh. Dia tidak mengetahui siapa wanita itu, karena sudah beberapa kali wanita itu datang ke restoran Zero mencari Chef Robi. "Aku senang kita bisa bertemu kembali," ujar Vena. "Ada keperluan apa kamu kesini?" tanya Chef Robi langsung. "Kedatanganku ke sini ingin mengajakmu kerjasama. Aku akan mendirikan restoran di London dengan beberapa chef dan aku ingin mengajakmu bergabung. Kamu bisa menghubungiku. Tidak perlu berangkat jauh-jauh dari Amerika ke sini." "Kamu benar, tapi apa salah kalau aku ingin melihatmu secara langsung?" ujar Vena sembari meraih tangan Chef Robi yang ada di atas meja. Pria itu segera menarik tangannya. "Cari saja chef lain, aku tidak tertarik," tolaknya. "Apa kamu masih marah?" Vena adalah mantan Chef Robi, atau bisa dikatakan cinta pertama pria itu. Mereka sama-sama menempuh sekolah chef di luar negeri, saling mencintai satu sama lain. Ketika lulus, Chef Robi memutuskan untuk membuat restoran di tanah air, sedangkan Vena memilih untuk menjadi chef di Amerika. Walaupun jarak memisahkan mereka, tapi hubungan mereka tetap baik. Sampai suatu saat, Vena memutuskan hubungan dengan alasan jarak yang jauh. Padahal kenyataannya, wanita itu memiliki kekasih yang lain, yang tidak lain adalah chef senior yang ada di negara itu. Tapi hubungannya tidak berjalan lama, dan di saat itu Vena menjalin hubungan dengan chef yang lain, dan tidak pernah berhasil. Lalu dia teringat dengan Chef Robi, pria yang paling baik dan paling memahaminya. Hubungan mereka sangat baik, bahkan sangat jarang mereka bertengkar. Begitu dapat tawaran dari negara lain, dia mengajak Chef Robi agar menjadi partnernya, dan juga menjalin ikatan yang telah lama putus. Dia ingin Chef Robi bukan hanya terkenal di negara Indonesia, tapi mendunia. Menurutnya keahlian Robi sangat bisa diandalkan dan dikembangkan di negara maju. Bersambung.